Kami mewawancarai salah satu interviewer terbaik Gajimu yang menangani area Purwakarta, Yanti, tentang apa saja risiko yang dihadapi dan bagaimana mitigasinya selama melaksanakan program survei kelayakan kerja Gajimu. Pernahkah Mbak Yanti mendapatkan tekanan dan diskriminasi ketika menjalankan survei? Justru ini bagi saya suatu bentuk menguji saya, kemampuan saya seperti apa untuk menyampaikan maksud saya, tujuan saya agar tercapai itu. Nah itu jadi suatu tantangan yang menurut saya luar biasa. Ternyata ada juga yang harus kita benahi. Kita selama ini kan Serikat Pekerja melihatnya di atas itu bagus-bagus aja, ternyata di bawah itu beriak gitu. Pernahkah mengalami kendala saat melakukan sosialisasi? Justru saya tertantang. Kalau yang seperti itu justru harus kita perbaiki. Makanya saya terus dorong kan ke PUK-nya, ditelepon terus, mau dia marah, mau dia nolak, saya terus telepon. Oke, kita ketemu. Kita kalau by phone tidak efektif, kita ketemu. Yuk, titik permasalahannya apa di perusahaan Bapak sampai Bapak menolak adanya gajimu.com untuk mensurvei teman-teman pekerja di bawah. Oh seperti ini lah. Kita baru ketahuan, oh titik temunya di sini. Saya jembatani. Bapak jangan pernah merasa takut. Ini loh, nanti yang akan kita dapat. Justru ini membantu pekerjaan Bapak, membantu PUK. PUK selama ini mungkin saya anggap bilang Bapak tidak mampu. Maka dibantu oleh gajimu. Nah akhirnya terrealisasi apa yang menjadi suatu kebutuhan anggota. Bagaimana menghadapi perusahaan yang tidak kooperatif dalam melaksanakan survei? Saya pernah satu kali ditolak oleh perusahaan yang saya sebutkan mereka itu marah. Nah, waktu pertama saya tawarkan, dia menolak. Nah, terus kedua saya tawarkan lagi, menolak. Tapi saya pengen tahu penolakannya dia terhadap gajimu itu apa gitu. Kok hanya langsung menolak saja tanpa atas dasar alasan apa. Nah ternyata dia bilang, saya Bu Yanti belum sesuai undang-undang di perusahaan, masih banyak permasalahan-permasalahan, jadi tolong ditutupi, jangan dipublish. Saya bilang, Bapak jangan takut, ini tentang undang-undang ketenagakerjaan. Masalah nanti hasilnya dipublish atau tidak, nanti kita serahkan ke Bapak. Yang penting Bapak tahu, anggota itu di bawah merasakannya seperti apa yang selama ini Bapak pimpin. Jangan sampai Bapak hanya taunya bagus-bagus saja. Nah, kita selama ini kan tidak pernah rutin mengadakan survei ke bawah-bawah. Nah, sekarang kita adakan dengan dibantu oleh gajimu, seperti itu. Akhirnya mau? Akhirnya mau, setelah kita ada hasilnya, kita kasihkan, ini loh hasilnya. Setelah lihat hasil, ada 2 orang yang ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, ya dia marah besar itu. Dengan kejadian itu nggak apa-apa kan pabriknya atau gimana? Nggak apa-apa, malah sampai sekarang berjalan. Malah waktu kita mengadakan FGD di Harper, dia juga datang. Saya juga ketawa. Si manajemen sama PUK-nya? Iya, datang. Ada juga hal yang tidak ini ya yang bikin saya sedih. Ketua PUK itu saya sudah bilang ke mereka, jangan apapun, hal sekecil apapun jangan ditutupi. Semua permasalahan harus kita buka. Justru gajimu ini kan membantu, bukan mengorek-ngorek, oh PUK ini kesalahannya terlalu condong ke manajemen, bukan. Di sini kita saling keterbukaan justru untuk kesejahteraan anggota kita. Makanya mereka akhirnya welcome. Ada yang merasa keberatan setelah hasilnya jelek, dia itu marah-marah, wah kamu ya, saya bilang saya tidak mau, itu kan menjadi ketahuan hasilnya jelek. PUK-nya dan manajemennya itu menolak, akhirnya kan mereka itu marah-marah, Bu Yanti saya bilang kan saya tidak mau ini dipublish, karena apa, setelah saya lihat hasilnya ternyata ada 2 orang yang jelek gitu, seperti itu. Pak, di sini saya itu apa adanya, tidak akan saya tutup-tutupi. Hal yang jelek ya saya jelek, kalau bagus ya bagus. Kenapa Bapak mesti takut? Toh ini kan yang disurvei oleh gajimu, undang-undang ketenagakerjaan yang sudah tercantum dalam PKB. Sekarang tinggal Bapak tinjau aja, PKB yang Bapak bikin itu sudah dipraktekkan belum di lapangan. Kalau ternyata belum, yuk kita lakukan. Bagaimana Mbak Yanti meyakinkan perusahaan agar mau mempublikasikan hasil survei gajimu? Setelah kita adakan pertemuan di kantor DPC, di kantor PD, bahwa maksud dan tujuan gajimu ini seperti ini loh.
gajimu tidak untuk mengorek-ngorek tentang keburukan perusahaan, tapi justru gajimu di sini mendorong perusahaan yang belum menunaikan undang-undang ketenaga kerjaannya, kita dorong. Toh isinya silahkan Bapak pelajari. Maksud dan tujuannya kita ingin meningkatkan kesejahteraan karyawan, kesejahteraan pekerja di perusahaan Bapak. Bapak jangan merasa khawatir kalau nanti ini dipublish, nanti customer atau investor atau distributor yang akan ke Bapak akan menjadi masalah. Jangan khawatir, justru di sini akan kita lindungi. Kalau ini sesuai dengan yang Bapak inginkan akan kita publish. Kalau ternyata oh belum Bu, nanti standarnya saya setelah kalau ada peningkatan lebih bagus lagi baru dipublish. Nah, itu kita tidak begitu memaksa ke perusahaan. Silahkan, welcome.